Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Sebelum videonya dimulai, Mimin mau meminta tolong ke kalian semua untuk bantu channel ini agar bisa monetisasi dengan cara subscribe channel ini dan selalu menonton video terbarunya. Terima kasih. Kita lanjut ke videonya. Chapter 829. Pertukaran itu adalah Ruan Yuanxi. Dia juga menyadari bahwa fenomena singgasana telah menghilang, sehingga segera bergegas ke sana. Namun saat melihat Yun Xiao hendak pergi, dia langsung menghentikannya. Ning Keiyue mengerutkan kening dan berkata, "Tuan Yuanxi, tidak ada teknik bela diri di singgasana itu. Aku bisa membuktikannya." Ruan Yuanxi tetap mengernyit. "Saudari Keiyue, kamu percaya begitu saja hanya karena dia yang mengatakannya? Aku memang tidak tertarik dengan teknik bela diri di atas singgasana, tetapi aku menghentikannya karena hal lain. Formasi penguncian jimat emas Taihua telah rusak. Nishi dan 3 bersaudara Go juga menghilang." "Apa?" Ning Keiyue sangat terkejut hingga hampir tidak bisa mengendalikan auranya. Wajahnya langsung menjadi gelap. Apa yang sebenarnya terjadi? Ruan Yuanxi mendengus dingin sambil menatap Yun Xiao. "Kita tanyakan saja padanya." Dia kemudian menceritakan semua yang disampaikan Ruan Ziling, lalu berkata, "Sekarang, hanya Li Yun Xiao yang tahu keberadaan Nishi dan 3 bersaudara keluarga Go." Yun Xiao mendengarkan dengan tenang, lalu mencibir. "Rencana putramu untuk mencelakaiku gagal, dan sekarang kamu malah menuduhku. Tuan Ruan Yuanxi, ternyata bukan hanya kekuatan keluarga Ruan yang hebat, logika kalian juga luar biasa. Aku benar-benar belajar sesuatu hari ini." Wajah Ruan Yuanxi memerah karena diejek oleh seorang junior. Dia mendengus marah. "Apapun yang kamu katakan, kamu tidak bisa lepas dari tanggung jawab atas hilangnya Egirine." Ning Keiyue juga berbicara dengan serius. "Yun Xiao, Egirin sangat penting bagiku. Ini bahkan berkaitan dengan hidup dan mati ayahku. Aku harus menemukannya, apapun yang terjadi." Yun Xiao sedikit terkejut. "Tuan kota sebelumnya, ayahmu, benar-benar menghilang karena Egirin itu." Setelah berpikir sejenak, dia mengirim transmisi suara. "Egirin itu tidak hilang, tapi saat ini aku belum bisa mengeluarkannya. Beri aku waktu 1 bulan, saat planet di laut terbuka, aku akan mengembalikannya." Alis Ning Keiyue sedikit berkerut, lalu dia mengangguk. Baik, satu kata itu sudah menunjukkan kepercayaannya sepenuhnya pada Yun Xiao. Ruan Yuanxi hanya bisa mengerutkan kening saat melihatnya. Tiba-tiba, seberkas cahaya lain melesat dari bawah dan mendarat di Taman Angin dan Bulan. Itu adalah Ning Hangfeng. Dia tampak terkejut melihat semua orang, lalu segera menunjukkan ekspresi cemas. "Kakak kedua, kabar buruk. Nona muda Ruobing hilang." Semua orang terkejut. Ning Keiyue mengerutkan kening. "Hilang? Bagaimana mungkin? Aku tahu kemampuan gadis itu. Jika dia bisa lolos dari pengawasanmu, maka jabatanmu sebagai gubernur militer seharusnya diberikan kepada orang lain." Ning Hangfeng tersenyum pahit. "Apa kamu pikir aku ingin posisi itu? Nona Ruobing pergi ke gerbang kota untuk berteleportasi, tetapi dihentikan. Setelah itu, dia pergi ke sebuah hotel dan bertemu 2 orang asing. Mereka minum bersama beberapa saat, lalu menghilang di bawah pengawasan 3 martial sovereign yang kutugaskan. Tidak ada jejak sama sekali." Ruan Yuanxi ikut terkejut. Hal seperti ini terjadi di saat seperti ini. Kota Bulan Merah begitu luas. Jika mereka benar-benar bersembunyi, bagaimana kita menjelaskannya kepada dunia setelah turnamen selesai? Ning Keiyue berkata dengan tenang, "Tidak perlu khawatir. Bahkan jika turnamen selesai, Ruobing tidak harus muncul. Semua teknik pelarian bisa dilacak." Ini hanya menunjukkan bahwa 2 orang asing itu sangat kuat. Yang lebih aku khawatirkan adalah keselamatan Ruobing. Dia melanjutkan dengan tegas, "Segera aktifkan formasi pelindung kota. Siapapun yang masuk lewat udara akan terdeteksi. Kirim orang untuk menjaga gerbang kota. Tidak ada yang boleh keluar. Tuan Yuanxi, aku sudah punya rencana soal Egirin. Tolong kirim orang untuk mencari Ruobing."
Ruan Yuanxi menatap Yun Xiao dengan aneh lalu berkata, "Karena saudari Kei Yue sudah berkata begitu, aku tentu percaya. Aku akan segera mengirim orang untuk menyelidiki, meski ini tidak akan mudah." Dia dan Ning Hangfeng segera berubah menjadi cahaya dan pergi ke arah berbeda. Yun Xiao berkata, "Aku tidak bisa membantu dalam pencarian ini. Aku tidak akan mengganggumu lagi, Nona Kei Yue." Ning Kei Yue mengangguk. "Kamu boleh pergi. Bawa kartu giok yang kuberikan dan kamu bisa keluar dari gerbang kota. Ingat, kembalikan Egirin itu dalam 1 bulan." "Tentu saja," jawab Yun Xiao. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan pergi. Ning Kei Yue menatap sosoknya yang menghilang, wajahnya perlahan dipenuhi pikiran yang dalam. Yun Xiao tidak langsung menuju gerbang kota, melainkan pergi ke arena pertarungan tombak dalam festival pasangan. Ia harus mendapatkan lempengan besi yang mencatat tubuh iblis Dharma yang sebenarnya. Alun-alun dipenuhi lautan manusia, sehingga Yun Xiao tidak bisa terbang. Setelah mendarat, ia menembus kerumunan. Di bagian depan, Ruan Zimao berdiri sambil menyaksikan pertandingan dengan ekspresi dingin. Di atas arena, 2 ahli bela diri muda sedang bertarung dengan sengit, memicu sorakan yang terus bergema. Tiba-tiba, langkah Yun Xiao terhenti. Ia melihat sosok yang sangat dikenalnya di tengah kerumunan, jantungnya berdegup lebih cepat, dan pikirannya segera bergerak cepat. Orang itu adalah Tang Jie dari 4 sekte ekstrim. Apa yang dia lakukan di sini? Apa dia juga datang untuk ikut serta dalam pertarungan ini dan merebut posisi pertama? Ekspresi Yun Xiao menjadi serius. Ia berpikir cepat. Li Yi dan Li sudah masuk ke ruang bawah tanah. Jika Tang Jie ada di sini, maka Xiang pasti sudah mengetahui situasi mereka. Dengan gaya Xiang, besar kemungkinan dia akan menyusup ke penjara. Aku tidak tahu bagaimana rencana mereka, tetapi ini bisa menjadi kesempatan bagus untuk memanfaatkan kota bulan merah untuk menyingkirkan mereka. Kilatan dingin muncul di matanya. Dengan jentikan jari, angin tajam melesat keluar dan langsung mengarah ke belakang kepala Tang Jie. Siapa itu? Tang Jie langsung merasakannya. Ia berteriak dan membalikkan tangan, menangkap serangan itu dan menghancurkannya di telapak tangannya. Saat itu juga, ia melihat Yun Xiao yang tersenyum tenang sambil mengangguk padanya. "Li Yun Xiao." Tang Jie menarik napas dingin dan mengucapkan nama itu dengan nada penuh amarah. Matanya dipenuhi niat bertarung. Yun Xiao tampak heran. "Kamu sudah banyak membuat masalah untukku di kota Songyue, tapi aku tidak marah padamu. Kenapa kamu justru ingin membunuhku begitu melihatku?" Tang Jie menunjuknya dan menyeringai. "Kebetulan sekali. Aku baru saja mencapai kemajuan besar dalam kekuatanku dan sedang mencari seseorang untuk diuji. Ternyata kamu yang muncul. Ini benar-benar tepat waktu." Ia mendorong orang-orang di sekitarnya dan melangkah mendekat satu demi satu. Kerumunan di sekitarnya mengeluh dan memaki. Tetapi, di tengah lautan manusia, gangguan itu tidak berarti apa-apa. Yun Xiao tersenyum tipis. "Kalau kamu ingin bertarung, ikutlah denganku." Ia berbalik dan berjalan pergi. Tang Jie mencibir. "Kudengar kamu yang membawa Li Yi yang mesum itu ke penjara bawah tanah. Bagus sekali. Aku juga sudah lama tidak suka padanya. Sebagai rasa terima kasih, hari ini aku akan menyelamatkan nyawamu dan menjadikanmu pelayanku." Ia segera mengikuti Yun Xiao. Keduanya berjalan tanpa benar-benar menginjak tanah. Mereka menggunakan teknik pembengkokan ruang. Dalam sekejap, mereka sudah meninggalkan pusat kota dan tiba di tempat yang sepi. Yun Xiao berhenti, lalu menoleh dan tersenyum. "Seluruh dunia sedang mencarimu, bukan? Tapi kamu berani menunjukkan diri di depan umum. Benar-benar nekat. Setelah aku pergi waktu itu, orang-orang yang tersisa, mereka dibunuh olehmu." Sejak insiden di Songyue, Yun Xiao telah mencari informasi dari berbagai sumber, tetapi tidak ada kabar tentang Kuibo dan yang lainnya. Ia sudah menduga mereka tidak selamat. Tang Jie menyilangkan tangan di dada dan mendengus dingin. Mereka hanya sekelompok orang tua keras kepala. Walaupun tidak kubunuh, mereka tetap sampah dari zaman yang sudah lewat. Untuk apa hidup lebih lama? Yun Xiao tertegun. Apa yang dilakukan Xiang padamu?
Bagaimana dia bisa mencuci otakmu sampai seperti ini? Kesombonganmu sudah keterlaluan. Li Yi juga sama sepertimu. Kalian memang satu jenis. Jangan bandingkan aku dengan orang cabul itu. Teriak Tang Jie dengan marah. Dia hanya badut. Sudah pantas dia masuk penjara. Kalau mati pun tidak masalah. Tidak ada gunanya diselamatkan. Yun Xiao tertawa ringan. Jadi kamu memang datang untuk menyusup ke penjara. Benar-benar berani? Kamu berani masuk ke penjara bawah tanah kota bulan merah? Seharusnya Xiang yang turun tangan sendiri. Aku penasaran seberapa banyak kekuatannya sudah pulih. Para iblis besar itu dulunya berada di puncak seni bela diri, tetapi kekuatan mereka terkuras setelah puluhan ribu tahun dalam keadaan seperti napas penyu. Sekarang mereka bergabung dengan 4 sekte ekstrem dan memiliki sumber daya yang tidak terbatas. Yun Xiao selalu waspada terhadap mereka. Jika beberapa iblis besar itu kembali ke puncaknya, kekuatan mereka akan sangat mengerikan. Xiang bahkan sudah menyempurnakan bidang persenjataan sejak puluhan ribu tahun lalu. Jika dia benar-benar pulih, dia akan menjadi salah satu kandidat terkuat untuk mencapai martial god. Tuan Xiang? Tang Ji tertawa keras. Haha, kamu masih ingin menjadi musuh Tuan Yi? Kamu tidak akan pernah mengerti betapa menakutkan dan kuatnya Tuan Xiang. Tapi lawanmu sekarang adalah aku. Terdengar suara ledakan tumpul dari tubuhnya. Tubuh Tang Jie tiba-tiba membesar dan kekuatan iblisnya melonjak. Sebilah pedang harta yang memancarkan cahaya merah muncul di tangannya. Ia mengangkat pedang itu tinggi-tinggi lalu menebasnya. Cahaya pedang membentuk retakan berbentuk silang di udara. Retakan itu segera melebar dan menyelimuti Yun Xiao. Mata Yun Xiao sedikit menyipit karena terkejut. Martial Sovereign bintang 2, pantas saja kamu begitu percaya diri. Tapi yang paling aku kagumi darimu tetaplah ketidaktahuan. Justru karena itu kamu bertindak tanpa rasa takut. Meskipun ceroboh, sifat itu memang bisa membantu dalam jalan bela diri. Tubuhnya berkilau dengan cahaya hijau, lalu berubah menjadi kilatan petir yang menyambar beberapa kali di udara. Seolah menggambar lengkungan, ia dengan mudah menghindari serangan itu dan kembali muncul di tanah. Tang Jie mencibir. Mengubah tubuh menjadi petir, kamu masih memakai trik lama seperti itu. Di hadapan Kaisar Qi, teknik seperti itu tidak ada artinya. Suara retakan tulang terdengar dari tubuhnya. Tubuh Tang Jie mulai berubah drastis. Cahaya lembut memancar dari dalam dirinya, memperlihatkan kerangkanya. Tulang-tulang itu berkilau seperti batu giok, memancarkan cahaya hangat. Meskipun bentuknya masih menyerupai manusia, ada perbedaan halus di beberapa bagian. Dari kerangka itu terpancar kekuatan yang sangat kuat. Yun Xiao tertegun. Kamu mengubah tulangmu? Tidak heran kamu bisa maju secepat ini. Kamu hanya mengejar kekuatan, bahkan rela meninggalkan tubuh manusia. Apa itu benar-benar pilihan yang baik? Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.